Oke, halo teman-teman. Eh, Perkenalkan, nama saya Deva ya, atau Ananta Deva. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang cara pembuatan use case diagram ya, untuk pembuatan mungkin kerangka suatu app. Oke, kita mulai aja ya. Sebelum kita langsung ke tutorialnya, kita perlu paham dulu gitu. Use case diagram ini buat apa sih? Termasuk apa sih? Oke. Nah, dengan ini saya menggunakan decoding sebagai referensi saya. Nah, ini decodingnya. Oke, di decoding itu sendiri ya. Apa sih UML itu? Jadi UML itu model ya. Model dalam bentuk visual ya, yang gunanya biar programmer itu gampang memahami, mudah memahami, menganalisa, dan mempermudah pembuatan suatu program gitu, menggunakan UML, Unified Modeling Language. Ini sendiri adalah singkatannya ya. UML ini juga bentuknya tentunya disajikan secara visual ya, yang gunanya untuk mendokumentasikan atau sebagai blueprint sebuah software ya. Sebenarnya kalau dibilang UML ini apakah harus ya, kalau mau optimal dan lebih mudah memahami, kita harus membuat yang namanya diagram-diagram berbasis UML ini gitu. Contohnya seperti kayak activity diagram, use case diagram, atau mungkin yang lainnya. Sequence diagram pun juga bisa ya. Di sini untuk pembuatan use case-nya saya menggunakan media draw.io atau apps.diagrams.net. Kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi sebenarnya kita bisa namain kita use case app gitu. Contoh app. Terus untuk memulai ini kita bisa pakai shapes ini. Sebenarnya tergantung dari kalian, cuman kalau saya pribadi ya, saya prefer untuk menggunakan rectangle di awal ini sebagai judul aja. Ini untuk shortcutnya Anda bisa pakai control sama scroll untuk zoom, scroll in, scroll out ya, sama spasi sama drag mouse ya, untuk pindah-pindah ya. Kalian gak susah lah untuk membuat use case diagramnya. Kalian bisa perpanjang, lalu double klik untuk insert text. Bisa kayak ini nama app-nya Fitflex misalnya. Ini stylenya bisa kita ubah. Caranya gimana? Kita ke style. Style di sini ada fill, ada line. Line itu berarti outline-nya ini. Fill berarti warna yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi kalau mau kita ganti fill misalnya, kita ganti fill-nya menggunakan warna ungu. Ini kodenya, ini sebenarnya kita bisa insert ini. Kalau kalian coding website ini pun bisa di insert di CSS-nya. Lalu ini lainnya kita tetap hitam aja. Cuman kita mau ngubah teksnya, kita ganti aja ke tab text, lalu kita ganti. Ini bisa kita ganti font style-nya. Kita misal ganti Verdana. Ya kurang lebih ini udah jadi ya untuk judulnya ya. Lalu kalau dalam use case itu sendiri, kalian harus menentukan yang namanya aktor. Aktor ini misal kayak, saya sulit mendeskripsikannya ya, cuman kalau dalam contohnya, aktor itu kayak ini ada user, mungkin ada pihak lain yang terlibat, misalnya AI system, atau mungkin admin juga bisa. Cuma saya nggak pakai admin, saya cuma pakai dua aktor sih. Ini pun sama, kalian bisa modify stylenya
kita namain user. Ini kita namain AI system. Oke. Ini kalau kalian sudah rasa ini pas atau gimana, kalian bisa langsung ke ini ya, use case-nya ya. Cuman kalau saya harus ada pembedanya. Dalam style fill-nya user saya buat kayak hitam lah, hitam. AI system yang putih. Lalu kita langsung ke pembuatan use case-nya ya. Saya menggunakan ellipse ini. Bentuk ellipse. Sebenarnya bisa kalian ke bawah ini. Oh ini sorry. Tuh hati-hati juga ya kalau kalian ngedrag ini jadinya nanti apa namanya? Nanti bikin line. Kalian drag aja. Kalian kalau ngedrag itu harus di sini. Bentuknya harus gini, harus plus kayak gini. Bentuk mouse kalian, kursor mouse kalian tuh harus ada tanda plusnya. Oke, sini kalian bisa pakai ini, double klik. Saya buat ini adalah register, karena ini untuk memotong dan memangkas waktu kali ya. Saya menggunakan shortcut keyboard sini biar kerjanya lebih cepat atau produktivitasnya ini lebih cepat lah. Caranya gimana? Saya menggunakan Ctrl D. Atau kalau kalian mau copy paste Ctrl C sama Ctrl V, kalian juga bisa. Cuman saya menggunakan Ctrl D karena lebih efisien aja. So, Ctrl D. Jadi langsung ke select di sini. Dan kalian nggak perlu mindahin dari sini. Ctrl D lagi. Ctrl D lagi. Ctrl D lagi. Ya. Kurang lebih udah jadi. Ya, tinggal kita ganti namanya aja. Oke. Ini register sama login kalian bisa jadiin satu. Cuman saya bisa aja. Dulu saya pindah ya tiga-tiganya. Nah, kayak gini. Agak ke sini. Ini tujuannya biar cantik aja sih. Nah, ini lalu akan agak ini. Agak kesini lah. Nah, ini stylenya bisa kalian langsung ganti ya, cuman ini kita kita ganti dulu teksnya. Ini misal kita create workout plan. Dan AI system ini sebenarnya akan mengenerate, rencananya sih gitu, view workout plan. Atau mungkin get workout tips. Ini nutrition plan. Create nutrition plan. Consult nutrition plan. Bisa ya. Ini untuk mempercepat. Ini gimana cara mengselect kayak gitu. Kalian klik dulu ini. Kan kita mau ganti semuanya nih. Kita pilih semua. Pakai shift. Terus kalian pilih yang mau kalian pilih. Langsung kalian ganti fillnya warna apa kayak. Teksnya warna putih. Oke. Lalu kita bikin lainnya, directional connector. Kita bikin konektornya. Dan kalian nggak usah ragu-ragu, langsung sambungin aja sih.
mah nggak bisa ditengahin ya kayaknya. Jadi kita langsung drag and drop aja, terus kita pasin. Lalu seperti tadi kita duplicate ya, kita pasin dulu. Dan hati-hati juga ya menduplicate, kadang ya salah duplicate itu ya. Makanya harus benar-benar merhatiin mana objek yang kita select. Oke, kita duplicate lagi ya. Kurang lebih seperti ini. Sebenarnya juga bisa dibesarin ya. Oh, nggak bisa. Oh, berarti kalian satu-satu ya kalau bisa. Kalian kayak gini. Oke, bisa kalian differentiate, nggak perlu sama semua ukuran di sini. Lalu aktor kedua ini isinya kan akan mengenerate workout plan ya. Jadi caranya kita bikin ini, atau kalian bisa duplicate ini, generate workout plan, generate workout plan. Nah, jadi kita langsung pakai konektor sini. Kita pakai curve ya, ini biar ada miring-miringnya. Jadi setiap line ini bisa beda-beda ya poin. Kalau kalian main vektor biasa, harusnya udah biasa sih sama hal gini sih. Kalau main vektor ya. BTW lupa kalau use case ke use case konektornya harus putus-putus. Kayak gini contohnya. Ini tutorialnya guys. Kita select dulu line yang mau kita ubah. Terus kita ke property style. Langsung pilih ini guys. Udah jadi. Nah, kurang lebih gini ya. Sebenarnya ini masih lanjut lagi ya. Jadi user ini akan nanti menginput ke sini. Itu cuman ya kurang lebih seperti ini ya. Ini bisa dipindah ke sini. Lalu biar lebih cantik lagi nih. Biar lebih cantik lagi, kita kasih background ya. Biar lebih enak dilihat. Dan ini kan numpuk nih, kita bisa klik kanan, terus ini kita langsung pencet yang to back. Kalau kalian main vektor, jadi kan ada layer-layer tuh, layer-layer kadang kan bertumpukan tuh. Nah ini kayak mindahin tempat gitu, mindahin layernya itu tempatnya di mana. Lalu kita ganti stylenya. Misal kita pakai inilah gitu. Nah, habis itu gimana?
Ini diperbesar dulu ya, mungkin bisa kayak gini. Sorry, kita generate rectangle dulu, kita besarin. Lalu kita baru send to back. Nah, gini. Jadi kalau gini kan enak tuh nanti dilihat. Lainnya juga kalian bisa atur ketebalannya. 10 aja lah, 10 pt. Ininya kita ganti pink. Ya janganlah jelek ini. Nah kayak gini. Ini kok tabrakan ya, kita ganti fillnya sama merah lah. AI system. Nah kurang lebih kayak gini. Nah, ini udah jadi nih use case-nya ini. Lalu habis itu kita export as bisa PNG, bisa JPEG, WP atau SVG, bahkan PDF pun bisa ya. Karena saya sini pakai PNG. Sketch up udah. Oke, sekarang kita pakai metode kedua. Metode kedua itu kita menggunakan AI ya. Karena kita menggunakan AI, jadi kita seenggaknya dapat gambaran mentahnya nanti gimana. Jadi tadi saya sudah membuatnya. Kira-kira promptnya ini seperti ini. Ya. Jadi kita kasih role dulu untuk pertama, ya. Lalu Anda baru deskripsikan. Anda mau kayak gimana? Ini kalian juga bisa modify. Kalau ini mungkin sudah kalian input. Terus inputnya ini di mana? Misal nih, kita pakai ini ya, yang sudah saya modify ya. Kita pakai draw.io yang baru yang kosong. Ini yang ada isinya pun juga bisa di arrange. Lalu kita ke arrange, insert, layout, bukan layout, advance, ke plan UML. Kan tadi saya suruh mengenerate dalam kode plan UML. Lalu kita paste saja, paste. Oh kita udah jadi. Dan ini juga bisa mempercepat produktivitas kalian ya. Nah, ini pun juga bisa referensi kalau kalian mau buat manual. Ini jadinya lebih kalian lebih tahu gitu. Nanti ini arahnya kemana? Kalian lebih tahu nanti. Jadi nggak usah bingung. Kita menggunakan AI sebagai sarana untuk mempermudah kita. Cuman kita jangan bergantung ke AI-nya juga. Ya. Anda pakai AI juga butuh pemahaman. Daripada orang-orang yang menolak pakai AI, mending Anda memanfaatkan AI aja. Cuman jangan terlalu bergantung sama AI-nya sendiri. Kira-kira itu aja ya. Ini juga bisa kalian ekspor ya. Ekspor ke PNG biasanya. Kira-kira itu aja ya, tutorial yang bisa saya berikan kepada kalian. Jika mungkin ada salah kata ataupun mungkin ketidakahlian ya dalam tutorial ini, karena saya juga sifatnya masih belajar sebagai seorang mahasiswa. Jadi kira-kira kalau kalian rasa ini bermanfaat, kalian bisa like videonya. Kalau mungkin kalian ada saran ya untuk saya, ya silahkan kalian boleh komen. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kalian. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.